Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 5 SD Hadijah Surabaya? Semoga senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Tetap selalu semangat belajar meskipun secara virtual ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, yaitu yang kita pelajari pada indikator 5.3.4, 5.3.5, dan 5.4.2 mengenai rantai makanan dan simbiosis. Poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah kita akan bahas rantai makanan, kemudian kita akan bahas ekosistem, selanjutnya yang ketiga simbiosis, dan yang keempat adalah mengenai hewan langka. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rantai makanan. Tahukah kalian apa rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan di antara beberapa makhluk hidup yang terdapat pada ekosistem. Dalam sebuah rantai makanan terdapat dua komponen pemeran, yaitu produsen dan konsumen. Siapakah yang berperan sebagai produsen? Yang berperan sebagai produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, siapakah yang berperan sebagai konsumen? Yang berperan sebagai konsumen adalah hewan-hewan, di mana konsumen akan dibedakan lagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 atau puncak, dan seterusnya. Baik. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan contoh rantai makanan yang ada pada layar kalian. Siapakah yang berperan sebagai produsen? Ya, produsennya adalah padi. Padi sebagai penghasil energi utama. Padi sebagai tumbuh-tumbuhan memberikan energi kepada konsumen satu, di mana konsumen satunya diperankan oleh tikus. Tikus makan padi, sehingga tikus memperoleh makanan dan energi dari padi. Selanjutnya, tikus dimakan oleh ular, sehingga ular mendapatkan energi makanan dari tikus. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena ular memakan tikus. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang. Elang mendapatkan energi makanan dari ular. Elang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, ketika elang mati, bangkai dari elang terpendam di dalam tanah. Selanjutnya diuraikan oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah yang disebut dengan pengurai atau dekomposer. Bangkai tersebut diubah menjadi molekul-molekul kecil yang disebut dengan mineral. Selanjutnya, mineral bercampur dengan tanah bersama air tanah sebagai sumber makanan untuk padi. Akar padi menyerap mineral tadi bersama dengan air sebagai sumber makanannya. Dengan demikian terjadi perputaran makanan, sumber makanan ataupun rantai energi makanan di antara produsen dan konsumen. Rantai makanan disebut juga sebagai rantai energi. Mengapa anak-anak? Karena di dalamnya terjadi siklus perputaran energi, seperti pada penjelasan sebelumnya. Masih ingatkah kalian mengenai herbivora dan karnivora? Apa herbivora itu? Ya, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, apa karnivora itu? Ya, hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Di dalam contoh rantai makanan tersebut, siapa yang berkedudukan sebagai herbivora? Betul sekali, tikus. Tikus berkedudukan sebagai herbivora karena tikus memakan padi. Selanjutnya,
siapa yang berkedudukan sebagai karnivora? Iya, betul sekali, yaitu ular dan elang, konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3, karena memakan hewan lainnya. Padi, tikus, ular, dan elang adalah contoh rantai makanan pada ekosistem darat. Anak-anak, dapatkah kalian memberikan contoh rantai makanan yang ada pada ekosistem air? Misalkan di sungai. Di dalam sungai itu ada tumbuh-tumbuhan kecil yang disebut dengan fitoplankton. Selanjutnya, fitoplankton dimakan oleh hewan-hewan kecil yang terdapat di dalam air yang disebut dengan zooplankton. Jadi, zooplankton itu termasuk herbivora ya, karena pemakan tumbuh-tumbuhan. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil yang ada di dalam air sungai. Selanjutnya, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar. Ikan-ikan yang lebih besar di dalam sungai terkadang dimakan oleh ular. Selanjutnya, ketika ular mati, bangkainya terpendam di dasar sungai, diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai menjadi mineral-mineral yang ada pada sungai. Mineral tersebut diserap oleh fitoplankton dan seterusnya siklus itu berputar. Selanjutnya kita akan mengulas kembali mengenai macam-macam ekosistem. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ekosistem hutan hujan tropis, yaitu ekosistem yang ditandai adanya curah hujan dan curah panas yang tinggi sepanjang tahun. Ciri khasnya adalah berkanopi lebat dan memiliki keanekaragaman hayati. Contoh tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya antara lain jati, mahoni, anggrek, monyet, kasuari, gajah, harimau, nuri, dan babi rusa. Kemudian yang kedua adalah ekosistem gurun. Ekosistem gurun atau padang pasir merupakan interaksi makhluk hidup di habitat padang pasir dengan komponen-komponen biotik maupun abiotik di dalamnya. Contoh tumbuhan dan hewan yang ada pada gurun pasir antara lain kurma, kaktus, zaitun, unta, ular gurun, kadal gurun, semut, dan kijang. Yang ketiga yaitu ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah ekosistem terestrial yang terbentuk secara alami, disebut juga sabana atau stepa. Contoh tumbuhan dan hewan yang terdapat pada ekosistem padang rumput antara lain rumput, akasia, grama, kuda, sapi, zebra, kambing liar, dan harimau. Yang keempat adalah ekosistem sungai, yaitu ekosistem yang berada di sepanjang aliran sungai. Contoh tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya antara lain ganggang, enceng gondok, siput, ular, kerang, tupai, fitoplankton, dan zooplankton. Yang kelima adalah ekosistem tundra. Tundra adalah suatu ekosistem dengan rendahnya suhu di lingkungan sekitar. Terdapat di wilayah bumi bagian utara atau Arktik, juga ditemukan di bagian selatan yaitu Antartika. Contoh tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya antara lain lumut, rumput, perdu, singa laut, rusa kutub, penguin, kelinci kutub. Dan yang keenam adalah ekosistem taiga. Taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu jenis pohon. Contohnya pinus, konifer, cemara. Kemudian hewan yang ada di ekosistem ini antara lain beruang hitam, rusa besar, serigala, dan rubah. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelumnya, mari kita ingat kembali mengenai individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Masih ingatkah kalian apa definisi dari individu itu? Ya, individu adalah makhluk hidup tunggal. Selanjutnya, apabila ada beberapa individu yang sejenis berkumpul pada habitat tertentu, maka disebut dengan populasi. Apabila ada beberapa populasi berkumpul pada habitat tertentu,
maka disebut dengan komunitas. Bila di dalam komunitas terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain atau antara makhluk hidup dengan lingkungan, maka disebut sebagai sebuah ekosistem. Jadi, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik ya, antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, lingkungan kita bedakan menjadi lingkungan abiotik dan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, yaitu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang tak hidup, terdiri dari udara, air, tanah, dan batu. Nah, anak-anak, apabila terjadi hubungan antara makhluk hidup saja atau hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup, maka hubungan itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis kita bedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, individu yang pertama menguntungkan individu yang kedua, juga sebaliknya ya. Nah, contohnya hubungan antara kerbau dan burung jalak. Mengapa kerbau untung? Karena kutu-kutu yang ada pada badannya dimakan oleh burung jalak. Kerbau sudah tidak merasa gatal atau gatalnya berkurang karena kutu yang ada pada kulitnya. Sedangkan burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan dari kerbau yang dihinggapinya. Nah, contoh yang kedua adalah antara kupu-kupu dan bunga. Apa keuntungan yang diperoleh oleh kupu-kupu? Kupu-kupu mendapatkan nektar atau madu dari bunga. Sedangkan bunga mendapatkan keuntungan karena kupu-kupu membantu bunga dalam penyerbukan tanaman. Lalu simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah antara anggrek dengan pohon inangnya. Inang adalah pohon yang ditumpangi ya. Nah, anggrek mendapatkan keuntungan karena menempel di pohon. Sedangkan pohon tidak dirugikan karena anggrek tidak menyerap makanan dari pohon. Sama halnya dengan tanaman paku tanduk rusa, menempel pada inangnya. Inang tidak dirugikan karena paku tanduk rusa dapat berfotosintesis sendiri dan tidak mengambil makanan dari inangnya. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Pada hubungan ini antara dua makhluk hidup, yang satunya mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Contohnya antara pohon mangga dengan benalu. Benalu menempel pada pohon mangga atau pohon jambu, mendapatkan keuntungan karena selain mendapat tempat juga menyerap makanan dari pohon yang dihinggapinya. Juga menghalangi datangnya cahaya matahari yang mengarah pada daun-daun pada pohon jambu atau mangga, sehingga pohon jambu atau mangga merasa dirugikan dengan adanya benalu tadi. Contoh yang kedua yaitu antara tali putri dengan inangnya. Tali putri merasa diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk menempel dan juga makanan dari inangnya. Sedangkan inangnya dirugikan karena makanannya diserap oleh tali putri. Nah, itulah anak-anak mengenai simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Contohnya antara lain anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orang utan. Langka artinya jumlahnya semakin sedikit atau menipis, sehingga kita perlu untuk melestarikan agar hewan-hewan langka ini tidak menjadi punah.
Tempat untuk melestarikan hewan-hewan langka tersebut adalah hutan Suaka Marga Satwa. Contoh hutan Suaka Marga Satwa antara lain di Banyuwangi, Baluran, Jawa Timur itu melindungi banteng. Selanjutnya di ujung Kulon Banten melindungi badak berjula 1. Lalu Komodo di Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur dan orang utan di Tanjung Puting, Kalimantan. Kalian dapat belajar mandiri untuk mencari tahu contoh-contoh Suaka Marga Satwa yang lain. Nah, yang harus kita ingat bahwa hewan-hewan langka ini tidak boleh punah ya, karena dengan punahnya hewan-hewan itu dapat menyebabkan hilangnya mata rantai yang ada pada ekosistem. Apabila ada mata rantai yang hilang pada sebuah ekosistem, dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem yang ada di alam itu ditandai dengan seringnya terjadinya bencana alam. Anak-anak, selanjutnya adalah penugasan. Pada pertemuan kali ini, tugasnya adalah pilihlah sebuah ekosistem, lalu gambarkan rantai makanan di dalam ekosistem tersebut. Berilah keterangan setiap komponen yang ada di dalamnya. Misalkan, siapa yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncaknya. Begitu pula untuk pengurai. Apabila sudah, dapat kalian foto, kemudian kalian kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Anak-anakku kelas 5 SD Hadijah Surabaya, semoga sehat selalu, teruslah berkarya dan tetap bersahaja. Mari bersama kita memutus mata rantai pandemi COVID-19. Jaga sholat, hidup sehat, dan pakai masker. Anak-anakku siswa-siswi SD Hadijah Surabaya, cerdas literasi digital, santun literasi digital, dan literasi digital yang bermakna. Meskipun secara virtual, tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Terima kasih dari kami, tim guru kelas 5. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.